Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan dari Kejadian pasal 12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan memohon anugerah Tuhan sehingga kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, Kejadian pasal 12 mencatat tentang panggilan Abram. Allah memanggil Abram dari zona kenyamanan menurut ukuran manusia, karena memang keluarganya adalah keluarga yang terpandang di Ur Kasdim. Dalam catatan sejarah, ayahnya yang bernama Terah adalah pengusaha yang kaya. Namun secara rohani, Abram sedang berada dalam zona kebinasaan karena keluarganya adalah penyembah berhala. Mereka hidup dalam perhambaan dosa. Tetapi oleh kedaulatan Allah, Allah berkenan memanggil orang berdosa untuk menjalankan kehendaknya. Dalam panggilan terkandung ada dua aspek penting. Secara khusus kita melihat konteks Kejadian pasal 12. Pertama ada perintah. Perintah Tuhan sangat jelas, yakni pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 1. Jadi perintah Tuhan jelas, firman Tuhan jelas. Yang kedua, ada janji. Janji Tuhan juga sangat jelas. Bahwa di sana dikatakan keturunannya, keturunan Abram, menjadi bangsa yang besar. Kemudian Allah berjanji memberkati dan membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat. Ini adalah janji Tuhan. Bagaimana Abram meresponi panggilan Tuhan? Pertama, dia mau mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menuntun dia kepada iman yang benar, kepada iman yang sejati. Jadi, iman yang sejati itu harus berdasarkan firman Tuhan. Abram mau meninggalkan segala berhala dan percaya kepada suara atau kepada firman Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan dengan keyakinan iman yang membawa dia kepada kepastian kehidupan atau kepastian keselamatan. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Kedua, iman menuntun kepada ketaatan. Iman muncul dari pendengaran akan firman atau akan suara atau perintah Tuhan. Lihat juga dalam Ibrani 11 ayat 8, di sana disebutkan karena iman Abraham taat, sekalipun belum mengerti akan pergi kemana dan bagaimana keadaannya. Namun Abram taat dan mempercayakan hidupnya kepada pimpinan atau kepada otoritas Tuhan. Yang ketiga, ketaatan menuntun kepada berkat. Tuhan memberkati Abram dan kehadirannya senantiasa ditandai dengan adanya kemah dan juga ada mesbah. Kemah menyimbolkan bahwa kita adalah perantau di bumi ini, dan mesbah itu menyimbolkan bahwa kita adalah penduduk atau warga kerajaan surga. Kedua hal ini menunjukkan adanya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita perhatikan pertama bahwa firman Tuhan menuntun kepada iman yang benar. Kedua bahwa iman menuntun kepada ketaatan. Ketiga, ketaatan menuntun kepada berkat. Dan yang keempat, berkat menuntun pada ujian. Iman yang sejati harus selalu diuji atau harus teruji untuk membuktikan apakah iman itu real atau nyata, untuk menolong agar iman kita bertumbuh dan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
dalam ayat 10 sampai 20. Di sana dikisahkan bahwa pergilah Abram ke Mesir karena ada bencana kelaparan. Ketika Abram di sana, dia merancang kebohongan yang mendatangkan bahaya. Bahaya baik bagi istrinya maupun bagi Raja Mesir. Mengapa Abram bisa melenceng? Perhatikan bahwa Abram tidak mendirikan kemah dan mesbah di Mesir. Artinya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Maka waspadalah terhadap segala ujian ketaatan. Seseorang bisa tidak taat karena enggan, karena malas, karena godaan dunia, karena godaan iblis yang sering menunda. Ya, kita berkata nanti saja mau mengikut Tuhan, nanti saja mau melayani. Jadi bahwa ujian itu ada bukan saja ketika kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukses, tapi juga sebaliknya ketika keadaan susah juga bisa ada ujian. Maka dalam menghadapi semuanya itu, belajarlah untuk taat. Belajar untuk taat kepada Tuhan yang sudah memanggil kita. Dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada tuntunannya. Kita yakin bahwa ketaatan selalu pasti akan mendatangkan berkat. Ketika diberkati, kita pun tetap diuji dan siap diuji. Apakah kita tetap pada panggilan yang awal, panggilan semula, yaitu panggilan diberkati untuk menjadi berkat. Jadi sekali lagi, mari kita mempercayakan seluruh hidup kita untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan iman kami bahwa Tuhan sudah memanggil kami untuk diberkati, tapi kami pun dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Kiranya Roh Kudus senantiasa yang menguatkan, menopang, dan mengarahkan kami, memimpin kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.